Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak menjelang buka puasa biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, la nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang sudah mengantarkan kita kepada hari di dalam bulan yang istimewa, dan hari ini sudah hari yang ke-14 dan sesaat lagi juga kita akan mengakhiri bersama Masjid Al-Husna. Puasa hari ini akan kita akhiri dengan indah, yaitu dengan berbuka puasa bersama, dan juga ada ceramah yang akan disampaikan oleh seorang motivator. Beliau dari UIN Syarif Hidayatullah, ada Profesor Kana Sutrisna. Insya Allah nanti akan bersama kita, dan beliau sekarang ini sedang ada dalam perjalanan. Temanya satu meja satu hati. Mudah-mudahan ini nanti akan kita dapatkan banyak hal yang membuat kita akan menjadi lebih baik lagi. Bapak-bapak juga ibu-ibu yang ada di atas, jamaah dari Masjid Al-Husna, izinkan sebelum acara dimulai saya akan bacakan dulu rangkaian acara yang sudah disusun. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Sabit Imanuddin, kemudian juga ada sambutan dari Ketua DKM, dilanjutkan sambutan dari pembina yayasan, dalam hal ini ada Bapak Haji Dodi Abdul Qadir, dan selanjutnya adalah tausiah spesial satu meja satu hati, dan juga buka bersama dalam suasana persaudaraan. Menjelang berbuka kita akan sama-sama zikir dan doa bersama, nanti yang akan dipimpin oleh Ustadz Hafiz dan Ustadz Sabit. Dan memasuki saat maghrib tiba, kita akan berbuka puasa bersama. Setelah sholat maghrib kita bisa melanjutkan buka puasa bersama, dan tentunya acara tidak selesai sampai buka saja, kan, tetapi kita lanjutkan lagi dengan sholat tarawih berjamaah. Kita akan sholat tarawih, dan nanti kultum ataupun ceramah dan imam akan dipimpin oleh Profesor Kana Sutrisna. Jemaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak juga ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Husna, mari kita sama-sama mengikhlaskan diri membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan langkah baik yang kita kerjakan di hari ini khususnya, dan selama bulan suci Ramadan pada umumnya, mudah-mudahan Allah ridha, Allah memberkahi. Dan kepada pewakaf Masjid Al-Husna dan juga siapapun yang membersamai, semoga Allah mudahkan terkabulnya hajat dan keinginannya, dan senantiasa Allah memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Juga buat bapak-bapak semuanya dari DKM Masjid, ini saudara-saudara dari Al-Husna yang ada di sekitar sini ya. Alhamdulillah sudah hadir DKM Masjid dari Husnul Khotimah. Ini DKM yang dirindukan setiap kita ya, Husnul Khotimah. Juga ada dari DKM Masjid An-Nikmah, kemudian ada DKM Masjid At-Taqwa,
dan yang keempat ada DKM dari Masjid Darussalam. Baik, mari para kiai, para guru dan juga semuanya yang ada di sini, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan semua kebaikan yang kita inginkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sabit Imaduddin. Beliau selain imam dari masjid di Al-Husna, beliau juga mengajar untuk program pendidikan Al-Quran di Masjid Al-Husna. Kepada Ustadz Sabit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengarnya, menikmati keindahan ayat-ayat Allah dan juga suara yang begitu indah yang dilantunkan, dan tentunya ini tidak lepas dari rahmat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, baik yang di atas, Ibu di atas bisa melihat melalui monitor? Alhamdulillah. Oh, masih mati. Oke. Oh, jadi nggak kelihatan. Oke. Baik. Pantesan ada yang ngintip ya, Masya Allah. Iya. Baik. Sebentar lagi Bu ya, sebentar lagi. Kita lagi dibetulin aksesnya. Dan baik, selanjutnya kami persilakan Ketua DKM Masjid Al-Husna Bapak Haji Sudirman Dehuri, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan pembina Yayasan Al-Madaniyah Al-Husna Kiai Haji Dr. Dodi Abdul Qadir, yang dengan kesibukannya bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, para pengurus DKM Masjid Al-Husna yang hadir dalam kesempatan ini, teman-teman saya DKM Masjid An-Nikmah dari Komplek Timah, DKM Masjid Husnul Khotimah juga hadir, dari Masjid At-Taqwa dan dari Darussalam, Masjid Darussalam. Alhamdulillah bisa hadir. Para hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai hari ini kita sudah pada
puasa Ramadan ke-14. 14 ya? 14, di mana kita telah meninggalkan 10 hari pertama di mana rahmat insyaallah sudah kita dapat. Saat ini sudah di 10 hari kedua. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir Masjid Al-Husna ini, akan mendapat ampunan dari Allah SWT, baik dosa-dosa kita yang terdahulu maupun dosa kita yang akan datang. Karena pada hakikatnya puasa bulan Ramadan ini, bagi siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah SWT, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Nah, jadi ini kedua 10 hari kedua ini adalah ampunan, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Sebelum nanti masuk pada hari terakhir, Idkum Minanar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah undangan kami yang telah kami sampaikan berkenan pada hadirin sekalian untuk hadir, karena ini tentu salah satu kewajiban kita sebagai muslim, dan kehadiran ini tentu menambah semaraknya kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Husna Admiralty Residen, di mana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan yang bermakna, yang bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi bagi ummah secara keseluruhan. Program-program unggulan yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Husna tentu selama bulan Ramadan ini tidak hanya sholat 5 waktu yang berjamaah, Qiyamul Lail atau salat tarawih dan witir, tapi juga kegiatan-kegiatan tadarusan, tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Dan minggu depan juga kami juga berharap kepada seluruh hadirin bisa juga hadir di tempat ini, karena kita akan melaksanakan peringatan atau kegiatan yang maha mulia, yaitu Nuzulul Quran, di mana pada tanggal 22 Maret hari Sabtu yang akan datang, kita akan awali dengan musabaqah tilawatil Quran dari setiap tingkatan, dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Kita akan melaksanakan sejak pagi sampai selesai menjelang acara intinya, menjelang berbuka puasa. Lalu kemudian ada juga musabaqah azan yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu minggu depan. Jadi kegiatan-kegiatan Masjid Al-Husna ini kita sudah rancang sedemikian rupa, kita rumuskan program-program unggulan ini sebagaimana tadi saya katakan, yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian, bagi umat tentunya. Karena tujuan utama didirikannya rumah ibadah ini, Masjid Al-Husna, tentu bagaimana kita tidak hanya membangun peradaban Islam, tapi lebih daripada itu. Di sini tempat kajian-kajian yang kita lakukan, di mana ustadz-ustadz yang ada yang mendukung kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Husna ini, alhamdulillah ustadz-ustadz Al-Hafiz yang berasal dari berbagai tempat. Mereka mengabdi kemudian untuk negeri, mengabdi untuk agama Islam, dan akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di lingkungan Admiralty Residen dan Kelurahan Pondok Labu ini. Nah, kita semua masjid-masjid di sekitar sini ada Anikmah, teman-teman saya alhamdulillah ya, dari Husnul Khotimah, At-Taqwa dan lain sebagainya. Kita tentu perlu melakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana kita merumuskan upaya-upaya agar syiar Islam ini betul-betul unggul dan bermanfaat bagi umat. Nah, kita DKM ini mempunyai suatu kewajiban moral, tidak hanya kegiatan-kegiatan di masjid masing-masing, tapi mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk syiar Islam yang efektif dan efisien tentunya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan nanti akan menjadikan ibadah bagi kita sekalian.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kegiatan-kegiatan kita di Masjid Al-Husna, bagaimana tadi juga disampaikan oleh pembawa acara, nanti ada acara tersendiri, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kana Sutrisna. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Islam Negeri Jakarta ini, yang mungkin sebentar lagi tiba, karena banyaknya atau padatnya kegiatan atau acara-acara beliau setiap harinya. Kita bajak pada hari ini dari sore ini sampai malam nanti, dan mungkin di masa Ramadan ini ada beberapa kali beliau yang kita harapkan untuk bisa mengisi acara kita di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami dari pengurus DKM Masjid Al-Husna menyampaikan ucapan terima kasih atas terhingga pada hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk mengisi kegiatan Masjid Al-Husna pada hari ini. Sebetulnya undangan kami cukup banyak, tapi karena ini adalah hari kerja di kantor, mungkin masih banyak yang di perjalanan baru pulang dari kantor menuju ke sini. Nanti mungkin pada saat berbuka puasa sudah bisa memenuhi masjid ini. Dan rekan-rekan para DKM masjid sekitar Masjid Al-Husna, kami beritahukan bahwa Masjid Al-Husna telah menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah sejak minggu lalu, dan tadi pun demikian. Alhamdulillah jamaahnya bisa memenuhi 2 lantai ini, dan untuk selanjutnya pun demikian. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari DKM Masjid Husnul Khotimah supaya ada khotib-khotib yang telah terdaftar di Dewan Kemakmuran Masjid DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Nanti kita bisa berkomunikasi Pak Ate ya, dan nanti yang ada waktunya mungkin bisa mengisi kegiatan atau jadi khotib di Masjid Al-Husna yang merupakan kebanggaan warga Admiralty ini. Demikian dari kami, berharap kepada Dewan Pembina Al-Madaniyah Al-Husna, Bapak Kiai Haji Dr. Dodi Abdul Qadir, kiranya berkenan waktu untuk juga menyampaikan sambutannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengarkan, dan ada satu yang saya garis bawahi adalah bagaimana DKM itu kemudian berkolaborasi, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu juga. Jadi berkolaborasi DKM Al-Husna kemudian dengan DKM-DKM yang lain, wabil khusus yang di sini ada DKM Masjid Husnul Khotimah, An-Nikmah, At-Taqwa, dan Darussalam. Kita bisa bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan bagaimana kemudian kita bisa mengentaskan kemiskinan melalui cara-cara yang bisa kita komunikasikan nanti, atau juga kita juga bisa menyelenggarakan untuk mengentaskan kebodohan. Saya memiliki pengalaman di beberapa tempat sebagai entrepreneur untuk bisa melatih anak-anak supaya memiliki kemandirian. Jadi bagaimana caranya menemukan kemampuan pada anak. Saya seringkali berbicara pada hadapan anak-anak tingkat SMA dan mahasiswa, dan juga kita bisa berkolaborasi untuk supaya tidak terjadi kezaliman seperti itu. Dan itulah cita-cita kemudian Bapak Haji Dodi dan Al-Husna, bagaimana 3 poin itu menjadi penting, dan salah satu yang ditekankan adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Nanti kita Al-Husna akan memiliki unit usaha yang bukan orientasinya itu harta, akan tetapi orientasinya adalah pahala. Bagaimana kemudian nanti unit
bisnis yang berorientasi kepada pahala akan dijalankan. Insya Allah nanti juga akan disampaikan barangkali oleh Pak Haji Dodi sebagai pembina. Wadah Pak Haji Dodi, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai dengan hari ini dan masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Ya, semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak dari DKM Masjid Animah, dari DKM Masjid Husnul Khotimah, dari DKM Masjid Darussalam, dari DKM Masjid At-Taqwa. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua DKM Masjid Al-Husna ini memang adalah suatu upaya dari kami yang ada di lingkungan Perumahan Admiralty untuk ikut berperan serta, utamanya adalah bagaimana membangun silaturahmi dalam nilai-nilai ibadah sehingga akan memperkuat keimanan kita, khususnya melalui gerakan mencintai Al-Quran, dan kemudian juga bagaimana secara bersama-sama bisa berkontribusi di dalam memberikan satu satu jalan, ikut memberikan mengatasi hal-hal yang dirasakan oleh lingkungan sekitar itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan dasar mengenai air, jadi Masjid Al-Husna telah menyediakan air siap minum yang bisa langsung dikonsumsi, baik untuk dikonsumsi di dalam masjid maupun untuk dibawa bagi keperluan kegiatan oleh jemaat dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian juga Masjid Al-Husna nantinya berencana akan membuat dapur, ya, sehingga bisa memproduksi makanan untuk yang membutuhkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, Al-Husna, Masjid Al-Husna ini menyelenggarakan gerakan yang sangat masif di dalam menyebarkan Al-Quran, baik di dalam bentuk mushaf Al-Quran, ya, yang kami sediakan dari waktu ke waktu, ya, untuk dibaca di sini maupun untuk dibawa maupun untuk disebarkan kepada lingkungan, ya, dari bapak-bapak yang membutuhkan. Jadi
ini kita sudah sediakan ya Pak. Jadi agar di lingkungan kita yang membutuhkan mushaf Al-Quran dapat memilikinya, sehingga ada peluang untuk mempelajari dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu setiap hari setelah ba'da subuh sudah berjalan selama bulan Ramadan ini ya, tidak putus-putus ada mengaji Al-Quran ya, tadarus Al-Quran yang kemudian diikuti dengan memperdalam kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Nah, sehingga kita harapkan kehidupan di sekeliling kita, anak-anak kita, lingkungan kita itu selalu dicerminkan, selalu membawa nilai-nilai Al-Quran. Nah, dengan demikian kita mengharapkan bahwa dengan kecintaan kita terhadap Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, kita akan mencapai ketakwaan ya, dan sifat tawakal yang selalu melekat di dalam diri kita. Nah, itu yang sebenarnya menjadi esensi yang utama. Nah, kemudian yang ketiga, kami sangat concern dengan pembinaan anak-anak generasi muda. Oleh karena itu di lingkungan Al-Husna ini nantinya sekarang masih dalam taraf penyiapan. Nanti akan ada sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh anak-anak ya, di tempat yang di lingkungan kita ini sudah semakin sempit ya, sulit mencari tempat-tempat untuk berkumpulnya anak-anak, sehingga anak-anak ini lebih banyak kita temukan di mal-mal, di jalan-jalan. Nah, dengan adanya keberadaan Masjid Al-Husna ini bisa menjadi tempat ya untuk alternatif ya, membawa anak-anak kepada lingkungan Al-Husna agar bisa mempelajari Al-Quran, agar bisa mempelajari kegiatan-kegiatan anak-anak seperti kegiatan olahraga ya, kegiatan memperdalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Jadi kami didukung oleh ustadz-ustadz yang cukup baik, kita didukung oleh para mentor-mentor dan guru-guru di bidang olahraga, di bidang pendidikan yang nantinya bisa menjadi prasarana bagi anak-anak untuk mengisi waktunya di sini. Nah, jadi kami sangat berterima kasih dengan koordinasi bapak-bapak dari Dewan Kemakmuran Masjid ya, untuk menjadikan tempat ini ya sebagai tempat alternatif, dan kami juga akan sangat senang apabila bisa diajak berpartisipasi di kegiatan bapak-bapak di masjid bapak-bapak. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga memperbanyak amal jariah kita ya, mempertebal rasa takwa kita, sehingga pada saatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tawakal, dan kemudian kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembina Masjid Al-Husna, Bapak Haji Dodi Abdul Qadir. Dan informasi narasumber kita masih terjebak macet,
Untuk itu kami memegang prinsip tak kenal maka ta'aruf. Ya, kami perkenalkan, kami persilahkan maksud saya kepada DKM, salah satu wakil dari DKM Masjid Husnul Khotimah untuk bisa menyampaikan kata sambutan dan sekaligus perkenalan kepada kami yang ada di sini. Kami persilahkan, siapa yang akan mewakili? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak yang Ibu dan yang saya hormati, izin kami perkenalkan diri. Bapak, kami dari DKM Masjid Husnul Khotimah di Komplek Timah Cilandak. Saya Yulfian dan sebagai sekretarisnya Pak Ate yang baju batik merah. Nah, alhamdulillah selama ini jamaah kami juga ada yang berasal dari Komplek Admiralty, Pak, yang melaksanakan sholat Jumat atau sholat fardu di Masjid Husnul Khotimah. Dan sekarang ini udah punya masjid sendiri di sini. Kami kehilangan jamaah, beberapa orang yang biasa sholat di Masjid Husnul Khotimah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sesekali ke sana, Pak. Walaupun sudah punya masjid yang bagus ini gitu ya. Kami tunggu juga di sana sholat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami menyambut sangat baik ya dari Pak Ketua DKM Masjid Al-Husna untuk kita bersinergi, berkolaborasi, dan insya Allah kami siap mendukung kegiatan di sini. Dan juga mudah-mudahan suatu saat nanti kami ada kegiatan di Masjid Husnul Khotimah, mau supportnya juga dari jamaah di sini. Bapak, semoga insya Allah syiar Islam khususnya di daerah Pondok Labu dan juga Cilandak semakin berkembang, semakin baik, dan juga ada sinergi di antara kita sesama DKM masjid di sekitar Pondok Labu dan Cilandak. Semoga semakin berkah kita berada di daerah ini, dan juga semoga turun keberkahan untuk semua warga dari Pondok Labu dan juga Cilandak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan kita mudah-mudahan selesai bulan Ramadan ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Yulfian dari Masjid Husnul Khotimah. Mohon maaf Pak ya, kekurangan jamaah karena masjidnya sudah jadi. Tapi nggak apa-apa Pak, sejatinya itulah barangkali ada doa-doa dari jamaah di Husnul Khotimah yang kemudian turut membersamai berdirinya Masjid Al-Husna ini. Salah satunya Baby Romeo Pak ya. Baik, alhamdulillah. Dan selanjutnya kami persilakan dari DKM Masjid An-Ni'mah. Kami persilakan untuk kita ta'aruf, kemudian juga apa kesan dan pesanannya. Kami persilakan yang mewakili. Ustaz, Fadol, Pimpa aja. Tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah
wa la numsiku illa bihablillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati dan kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Husna, Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus, yang mohon maaf kami tidak dapat menata dan menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami dan seluruh para ketua DKM yang hadir yang diundang pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Seyogianya hadir di tengah-tengah kita juga ini Ketua DKM Masjid Jami'ah Nikmah Al-Mukarram, guru kami Al-Ustadz Haji Mustafa SPDI. Beliau juga hadir tapi belum minta wakilin, didampingin oleh Bendahara Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Yamin. Ada Imam Rawatib juga Ustadz Jamaluddin SAG. Saya wakil bidang peribadatan dan sekaligus merangkap jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Pondok. Juga saya merangkap pengurus Dewan Masjid Jakarta Selatan bidang dakwah. Alhamdulillah pengabdian di Masjid Jami'ah Nikmah juga cukup lama saya. Dari 2002 awal saya dari Aceh Singkil ke Jakarta. Kebetulan istri seorang Betawi, lamanya di Aceh ya. Alhamdulillah berkat mertua saya juga pengurus Masjid Jami'ah Nikmah almarhum. Jadi saya meneruskan perjuangan orang-orang generasi keberapa kita ya di An-Nikmah, karena para pendiri-pendiri An-Nikmah juga sudah meninggal dunia gitu. Alhamdulillah kami diamanahkan, mudah-mudahan bisa istiqomah memakmurkan Masjid Jami'ah Nikmah yang alhamdulillah berdiri sekarang di Komplek Admiralty ini, Masjid Al-Husna ya. Yang kami juga kehilangan jamaah, yang tadi jamaah Komplek Admiralty juga sholatnya ke Masjid Jami'ah Nikmah, di antaranya Bapak Haji Irwansyah orang yang istiqomah 5 waktu ya, terutama ada taklim Rabu subuh itu bersama guru kami Kiai Haji Raden Zarkasi Amin yang merupakan juga mertua dari Sekda DKI Bapak Dr. Kiai Haji Marullah Matali yang rumahnya di seberang sini ya, pom bensin lama masuk dikit ya. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ketua Yayasan dan DKM untuk mengundang kami silaturahmi. Ya, sekedar pengenalan, kalau tadi disampaikan kita bersinergi, berkolaborasi karena memang masjid salah satu tonggak utama di zaman Rasulullah juga untuk membangkitkan daripada semua kegiatan keumatan ya. Apa yang disampaikan tadi programnya begitu bagus, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalau ada kemiskinan di tengah-tengah kita, kebotohan di tengah-tengah lingkungan kita, memang itu kewajiban masjid sebetulnya, kewajiban masjid. Kenapa mereka jadi ngamen di tengah jalan? Karena mungkin kita nggak ngerangkul mereka gitu kan. Kenapa mereka jadi meminta-minta walaupun nggak boleh kita menghardiknya, mungkin juga gara-gara kita gitu. Mudah-mudahan bisa bersinergi, semuanya akan terasa indah ketika kita sama-sama bergandengan tangan. Mudah-mudahan terwujud semuanya. Terima kasih, mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Zainal Fajri yang sudah mewakili, dan nanti akan ada pembicaraan lanjutan Pak dari Ustadz Hafiz. Ya Ustadz Hafiz ya. Tadi nanti berkelanjutan sama saya Zainal berkaitan dengan apa namanya untuk khatib nanti. Baik, masih di perkenalan, selanjutnya kami persilakan untuk Masjid DKM Masjid At-Taqwa. Ada yang mewakili, kami persilakan At-Taqwa. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pembina dan sekaligus juga Ketua DKM Masjid Al-Husnah, yang insya Allah Bapak dan Ibu semuanya juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin serta ridhonya kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri undangan daripada DKM Masjid Al-Husnah. Kami sebetulnya cuma jamaah biasa Bapak sekalian dan Ibu. Tadi diajak sama teman yang lain, ayo, karena Pak Ketua DKM-nya masih kerja. Jadi kami memperkenalkan diri, nama saya Hadi Mulyo, selaku jamaah di Masjid At-Taqwa, tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan DKM Al-Husnah. Tentunya kami sangat bangga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM tadi, program-program yang sangat mulia sekali. Mudah-mudahan kami sebagai tetangga dari Masjid Al-Husnah, kami di At-Taqwa RW 012 Cilandak Barat, Pak. Tentunya sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala program-program daripada DKM Al-Husnah akan berjalan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mohon kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kami persilakan untuk memberikan kata sambutan juga perkenalan. Ini masjid yang sebelum Al-Husnah jadi, saya kalau Jumatan di situ di belakang. Kami persilakan kepada yang mewakili DKM Masjid Darussalam. Ada? Yang dari Darussalam tadi? Oke, sedang keluar barangkali. Baik, kalau begitu nanti perkenalan aja nanti saja, sambil kita menunggu kehadiran Profesor Kana Sutrisna. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17:45 dan Masjid Al-Husnah seperti yang disampaikan oleh Dewan Pembina tadi, bahwa sudah berlangsung pelajaran ataupun pendidikan Al-Quran di Masjid Al-Husnah. Ada beberapa bagian yang dipelajari dalam membaca Al-Quran ini. Salah satunya itu ada tahsin, ya, bagaimana kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka seseorang harus bisa belajar tahsin. Kadang-kadang kita yang udah berumur, yang udah dewasa ini sok pede bahwa saya sudah bisa baca Quran, dan ketika dicek melalui tahsin ternyata masih banyak kekeliruannya. Nah, makanya kalau mau belajar tahsin bisa ke Masjid Al-Husnah. Selain itu juga ada program tahfiz. Program tahfiz ini juga diselenggarakan oleh Masjid Al-Husnah untuk memfasilitasi siapapun juga yang akan belajar menghafal Al-Quran, agar hafalannya itu lebih banyak lagi. Baik,
jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Al-Husna juga menerima untuk penyaluran zakat fitrah, zakat mau, fidyah, dan juga infak. Jadi untuk zakat fitrah atau zakat fitri ini sudah dimulai, dan barangkali juga masjid-masjid nih yang biasanya suka sibuknya minta ampun. Saya di Petukangan Selatan saja pernah mengalami ikut membagikan itu jam 2 sampai jam 2 malam jelang subuh, keliling ke ke tempat-tempat yang untuk menyalurkan zakat fitrah yang dititipkan di masjid di mana saya tinggal. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa zakat fitrah sudah bisa ditunaikan kepada masyarakat. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal kita menunggu perwakilan dari Masjid Darussalam untuk memperkenalkan diri, sekaligus Ustadz Ali. Masya Allah, kami persilakan Ustadz Ali. Ini langsung ditembak ini ya, begitu datang ya, karena kami sudah menyampaikan tadi. Kami persilakan. Ya, kami persilakan Pak Ali untuk memperkenalkan diri dan sambutan atas berdirinya masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, di antaranya Bapak Haji Sudirman, nggak minum dulu. Dibungkus. Assalamualaikum Pak. Saya juga bingung apa yang mau diutarakan karena memang langsung ditembak oleh saudara saya Pak Haji Sudirman yang dulunya beliau aktif di Masjid Darussalam. Jadi saya dengan beliau kenal dekat, bahkan ketika pengajian almarhum Bapak Kiai Sofwan Nizami beliau selalu hadir dan tidak pernah luput, dan setelah kelar pengajian selalu berbincang-bincang. Alhamdulillah. Jadi saya juga bingung apa yang mau diutarakan. Alhamdulillah saya bisa menghadiri di acara ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di sini, dan diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya masjid adalah tempat suci, tempat yang paling suci di muka bumi, tentunya tidak akan bisa dikotori dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, mari kita isi masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk yang di wilayah lingkungan apartemen ini atau yang lainnya yang sekiranya memang bisa diizinkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga masjid ini menjadi tempat untuk kegiatan kemakmuran Islam baik di Indonesia maupun di lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ali yang baru datang, langsung kasih sambutan, dan waktu juga langsung kita berikan kepada narasumber kita. Bapak-bapak, ini tengah kosong banget kayaknya, kita lagi ya, boleh merapat lagi biar tidak itu. Yuk, bismillah, bismillah, kita agak merapat lagi, maju lagi, angkat dulu, angkat agak depan.
Ya. Oh begini, clip on. Iya, lebih dekat, lebih baik. Baik, bismillah, kita langsung saja mendengarkan ceramah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kana Sutrisna. Kami persilakan. Oh iya. Ini halangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya jam segini adalah jam kritis ya. Ini lihat kecoa disangka korma ya. Jam kritis begitu. Ke dapur lihat sunlight disangka marjan. Ya. Itu kalau jam-jam kritis begitu. Udah liatin orang kunang-kunang ya kan. Tapi tetap semangat dan yakinlah sebentar lagi maghrib. Ya. Sebab itulah nanti kalau udah maghrib kita bisa makan. Sebab itulah alhamdulillah hari ini kita bersyukur minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah, karena hari ini Allah takdirkan kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah datangkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kemudian kita dengan silaturahim menambah persaudaraan, sehingga insya Allah janji Allah melalui Rasulnya, orang silaturahim itu dimudahkan segala urusannya, Allah banyakkan rezekinya, dan Allah jauhkan dari berbagai macam persoalan hidupnya, dan juga Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa kita nih senantiasa bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini Allah sampaikan dari kita sebagai rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus mencintai, dengan senantiasa terus merindukan wujud kecintaan dan kerinduannya. Kita ini terus menjalankan ajaran-ajarannya yang sampai kepada kita, dan juga terus kita jalankan secara istiqomah. Harapan besar kita dengan kita ini menjalankan ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita melalui para pewarisnya, yaitu para ulama, Allah takdirkan kita kelak masuk dalam barisan Rasulullah di yaumil qiyamah, dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah, siapa yang mencintaiku maka faqad dakhalal jannah, bersama dengan beliau. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti untuk tidak bersolawat, karena Allah pun menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayo orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada siapa? Kepada Nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya selamat kita ini. Itu Allah yang kasih info, yang diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita ini setelah bersolawat kepada Rasulullah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena Rasulullah adalah makhluk Allah yang dipilih oleh Allah, manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang paling baik di atas muka bumi. Kenapa kita harus menyebutkan paling baik? Memang Rasulullah paling baik, dan kebaikannya yang dilakukan Rasulullah itu mengajarkan tentang bagaimana agar kita ini bahagia, karena bahagia ini yang dikejar oleh manusia. Ada nggak di antara bapak ibu yang ingin hidupnya sengsara? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti semuanya ingin bahagia, meskipun Allah tidak pernah mendesain kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan ini didesain oleh Allah di akhirat. Paling pol di dunia itu dikasih ketenangan yang orang menyebutnya adalah kebahagiaan.
Karena kalau nggak tenang kita nih hidup nggak nyaman. Saya datang ke sini tadi bikin tenang aja udah. Sampai juga alhamdulillah. Karena kalau awal datang sampai sini zuhur, Pak, nah, nunggunya lama. Ya kan? Kecuali zuhur sambil ngopi, cepet itu. Ya, coba. Masalahnya haram bagi yang puasa. Kalau yang nggak puasa sih halal, betul nggak? Iya. Yang tadinya halal jadi haram kalau kita niat puasa. Tapi nanti maghrib halal insya Allah. Ya. Kita selain berterima kasih kepada Rasulullah, kita pun harus berterima kasih kepada siapapun yang menjadi perantara menghampiri kebaikan kepada diri kita. Kira-kira yang di sini yang harus kita terima kasih siapa? Siapa nih di sini? Yang saat ini kita bisa hadir, siapa? Hah? Wasilahnya Pak Haji Dr. Sudirman Dehuri, ya kan, gitu. Saya ini kalau bukan perantaraan beliau nggak akan bisa hadir di sini. Maka saya haturkan ribuan terima kasih. Kita doakan Pak Haji Sudirman ini oleh Allah disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, bukan saja sehat tapi afiat. Karena ada orang sehat dipakai maksiat. Tapi kalau sehat afiat itu sehatnya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Dan saya lihat wajahnya nggak tua-tua, Pak, lihat muda terus. Pak Sudirman itu ya, kenapa? Orangnya murah senyum, Pak. Karena senyum ini ibadah. Coba orang, Pak, nggak ada orang yang namanya sedang marah senyum, betul nggak? Senyum ini adalah representasi dari hati yang bersih, sehingga tidak curiga kepada siapapun. Orang diajaknya, dia cerita, wah saya di sana nih ada masjid bagus beberapa lantai. Saya lihat bener juga emangnya, cakep juga nih. Sepanjang saya keliling ini masjid yang terindah kayaknya kan. Oh ada ibu-ibu rupanya. Saya jadi grogi nunduk aja lah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berterima kasih kepada siapapun yang menjadikan masjid ini menjadi nyaman, sejuk, empuk, sehingga kita bisa duduk dengan leluasa ya, dengan fasilitas yang begitu lengkap. Di depan sudah disiapkan nanti kan, coba. Dan insya Allah ini bukan saja di dunia, kita bawa sampai di akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema pada sore kali ini saya dikirimin tema satu meja satu hati buka bersama dalam suasana persaudaraan. Kita ini memang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ini bermusuhan meskipun saudara satu darah, itu sampai keluar kata-kata, gua nggak sudi ketemu muka lu, gitu kalau orang Betawi. Ya itu kalau udah permusuhan meskipun itu saudara satu darah. Tapi kalaupun itu bukan saudara satu darah, itu memang lebih kuat, Pak. Saudara apa? Satu akidah, Pak. Meskipun satu darah itu bisa pisah, Pak. Wali tidak sah, warisan nggak dapat. Kenapa? Akidahnya beda. Betul nggak? Meskipun itu kakak kandung, itu adalah anak kandung, Pak, putus, Pak, di hadapan Allah. Kalau itu tidak dibangun atas dasar akidah. Karena ini akidah penentu, Pak, penentu bahwa kita ini kelak untuk bisa tetap bersama-sama. Maka temanya cakep, Pak, satu meja satu hati buka bersama dalam suasana persaudaraan. Karena kalau permusuhan, Pak, nggak mungkin itu duduk satu meja. Betul gak? Yang ada satu meja, yang satu ngambil garpu, yang satu ngambil sendok, Pak. Nah itu saling tuncep-tuncepan, berantem. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yang namanya hati, Pak. Al-Quran itu menyebutkan tentang hati itu ada beberapa macam, ada beberapa kalimat yang digunakan, ada beberapa macam diksi. Ada dengan menggunakan syadr di surat An-Nas, ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Itu siapa yang bikin yuwaswisu? Setan, Pak. Sebutannya bukan qalb tapi sadar. Sadar itu apa? Hati yang paling luar. Makanya lihat orang yang sakit hati, Pak, orang pasti ngelusnya dada, bukan ngelus jidat. Betul gak? Coba orang sakit hati itu ngelusnya pasti dada, bukan ngelus kening, bukan. Kalau ngelus kening itu pusing, Pak, pening namanya. Ya.
Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih hati ini setan itu paling tahu mana yang paling berharga, Pak. Makanya yang diincar hati. Gimana cara masuknya supaya bisa masuk ke hati? Seiring dengan aliran darah masuk ke dalam tubuh. Dan darah masuk ke dalam tubuh gimana caranya? Bukan transfusi. Kalau itu orang sakit. Ini orang sehat supaya darah masuk gimana caranya? Gimana caranya? Supaya darah masuk ke tubuh gimana caranya? Makanan. Makanya lihat orang yang nggak pernah puasa kebanyakan makan, Pak. Dia dan dengar ceramah sebentar aja udah lemes, Pak. Kalau kebanyakan makan. Dan ini kan karena lagi puasa mau ngedengerin ceramah. Kenapa? Karena mau buka. Ya kan? Coba Pak kalau kebanyakan makan, ngantuk Pak. Cari senderan. Ini emang nyender tetap melek, alhamdulillah. Coba kalau Bapak Pak kebanyakan makan, bukan bertenaga, lemes. Sebab itulah kalau tubuh ini sering kena suplai makanan terus menerus, Pak. Pagi nasi ulam, nasi uduk, goreng pisang, tambah teh manis, kopi. Siang, belum siang Pak, jam 10. Nah, makan lagi. Jam 12 makan lagi, jam 2 makan lagi. Enggak berhenti-berhenti itu makan, Pak. Nanti begitu tidur, Pak, nasi goreng, Pak. Dia belum nasi goreng nggak bisa tidur. Coba. Terus makan. Kapan istirahatnya itu yang namanya usus, Pak? Lambung. Nah, sebab itulah dengan datang puasa itu meningkatkan rasa kita supaya kita nih rasanya dekat dengan Allah. Makanya lihat di bulan Ramadan ini, Pak, hatinya jauh lebih lembut dibandingkan dengan orang-orang yang tidak puasa meskipun Ramadan itu datang menghampiri kita. Meskipun penceramah menyampaikan kalimat-kalimat dari baginda Rasulullah, namanya hadis kauli. Apa yang disampaikan Rasulullah? Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa sufidat abwa benar, ya. Wa ghuliqat abwa benar wa sufidat syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan Allah belenggu setan. Tapi bagi orang yang hatinya dia tidak merasakan datangnya Ramadan karena dia tidak meyakini, ya sama aja Pak antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Habis ini karena bukannya di atas, jadi ini diikat dulu, lanjut nanti dikultum dulu. Oh boleh. Cakep itu Pak. Ya, nanti ada to be continue, ya kan? Alhamdulillah. Ini juga baru pembukaan Pak. Itu wah, belum apa-apa ini. Biasanya saya 3 hari ceramah Pak. Ini baru pembukaan, belum. Tenang Pak, masih banyak Pak. Ini tenang insya Allah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maghrib jam berapa? 6 lewat lah. Tinggal 2 menit lagi. Ya, langsung ke atas ya. Di atas langsung makan. Oh, alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan, saya lanjut ya. Jadi ini kalau nggak yakin Pak dengan Ramadan, ya namanya yakin itu letaknya di mana? Yakin letaknya di mana? Tergantung Pak. Yakin itu ada macam-macam. Ada namanya ainul yakin, keyakinan datangnya karena pandangan. Wah ini kayaknya bener nih istri saya. Wah, dia baru lihat ternyata ada kembarannya. Jawab kan? Wah, dia bawa, ini bener nih, aku yakin. Kenapa? Memang rasanya. Ya, ini istri saya gitu kan. Coba kan. Tapi saya jangan lanjutin belum saatnya berbuka. Karena berbuka bersama itu haram hukumnya Pak. Yang boleh itu berbuka puasa bersama. Kalau berbuka bersama Pak haram Pak. Baru ngeh kan? Oh iya. Makanya jangan terlalu serius. Ya itu udah kandung lapar ya. Bapak serius kan? Oh Bapak serius. Sampai kagak ngedip tuh Bapak yang agak jenggotnya banyak tuh. Pak siapa namanya? Pak Repli. Revi. Saya kira Repli Harun ya, bukan ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hati ini Pak
memang dianggap sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan. Maka setan tahu mana yang berkualitas itu diincar, Pak. Karena kalau sudah dikuasain, Pak, boro-boro duduk satu meja, Pak, boro-boro mau persaudaraan, Pak, nggak bisa, Pak. Makanya nih dengan persaudaraan kita duduk berhimpit-himpitan pun kita nyaman-nyaman aja tuh, betul gak? Coba kalau kita sakit hati, Pak, jangankan ditegur, diliatin aja marah. Lu liatin gua colok mata lu, gitu kan? Coba kan, itu kalau orang benci kan. Tapi kalau hatinya, Pak, sudah menyatu, Pak, itu namanya cinta, Pak. Kalau orang cinta, Pak, tai kotok rasa coklat. Coba itu kalau jatuh cinta tuh begitu. Kita nih punya calon, Pak, menurut orang tua kita, lu laki hitam aja lu taksir. Hitam kan menurut yang lain, menurut dia mah putih, Pak. Iya kan? Menurut orang lain jelek, menurut dia mah cakep, Pak. Kenapa? Maka yang namanya cantik itu relatif. Kalau jelek itu mutlak, Pak. Betul kan? Nah iya kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah nih hati ini penting ya. Sepenting apa hati itu nanti akan saya bahas malam. Jadi sekarang sudah masuk maghrib soalnya kan. Jadi kita sebelum kita masuk maghrib kita doa dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa diawali dengan istighfar, karena ini saatnya mustajab. Ini sangat mustajab. Dari baginda Nabi ini, Pak, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah ketika hamba sedang berpuasa, karena puasanya dekat dengan Allah. Kalimatnya as-saumu li wa ana ajizibi. Puasa ini untukku dan aku sendiri yang kelak yang akan menggantinya. Sebab itulah kesempatan emas nih, kalau kita yakin dan kita tahu ilmunya, ini kesempatan kita minta apapun kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan itu Allah berikan di dalam Al-Quran surat kedua ayat 186, ya kan? Setelah ayat puasa 183, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah masuk ya? Ayo. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.